Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul syu'ba idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Para pemirsa PKS TV Muara Enim dimanapun saja Anda berada, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keadaan yang Allah berikan pada kita pada hari ini. Kita senantiasa mensyukuri apapun yang Allah berikan. Alhamdulillah ala kulli hal. Di tengah kondisi negeri kita yang sedang tidak sehat, yang sedang tidak baik-baik saja, baik secara politik, secara ekonomi, ya, secara sosial, juga kondisi kesehatan masyarakat di sekitar kita yang sedang dilanda pandemi, sebagian besar kita lihat juga sedang mengalami terpaan sakit, ya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah bahwa semuanya ini akan segera menjadi lebih baik, ya. Ekonomi akan menjadi lebih baik, yang diberikan ujian kesulitan akan segera dilapangkan, yang sedang mengalami kesempitan akan segera diluaskan, ya. Sedang mengalami sakit, kita doakan, kita berharap semoga segera diberikan kesembuhan dan pandemi segera Allah sirnakan dari muka bumi. Para pemirsa sekalian, untuk senantiasa dapat berhusnuzon kepada Allah dibutuhkan hati yang bersih, dibutuhkan jiwa yang jernih. Karena itu tema kita pagi hari ini adalah menjaga kebersihan hati. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah telah mengkaruniakan kebersihan hati, kejernihan hati sejak dari seorang Bani Adam dilahirkan. Dia terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, ya, memiliki hati yang bersih, dan akan senantiasa terjaga kebersihannya manakala sang anak Adam tersebut, manusia tersebut, senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati yang fitrah, hati yang bersih itu akan terkotori ketika seseorang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia akan tertutupi dengan noda-noda hitam yang akan semakin lama semakin banyak manakala tidak dibersihkan, ya, tetapi terus melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah supaya senantiasa hati kita dijaga oleh Allah dalam keadaan taat, ya. Kita banyak melihat terkadang seseorang pagi hari melakukan ketaatan, sore hari sudah melakukan kemaksiatan. Ketika melakukan ketaatan di sore hari, pagi hari sudah melakukan kemaksiatan, ya. Begitu mudahnya hati seorang manusia itu terbolak-balik, ya. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan sebuah doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan, sabatkan hatiku di dalam agamamu. Ya, kita minta kepada Allah supaya kita senantiasa dapat melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menghindarkan semaksimal mungkin kemaksiatan-kemaksiatan. Para pemirsa sekalian, untuk menjaga kebersihan hati, ya, itu bukan perkara mudah, ya, karena
kesibukan kita, ya, rutinitas harian kita, mulai dari bangun tidur, ya, sampai tidur kembali, ya, kita dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan keduniaan, mencari nafkah, bersosialisasi, ya, melakukan semua kegiatan kita, bertemu orang banyak, ya, yang bisa jadi kemudian itu membuat kita lelah, membuat kita penat, ya. Dan kelelahan, kepenatan yang terus-menerus jika tidak dijeda, maka akan bisa jadi membuat kita lupa, ya, membuat kita lupa harus menjaga hati kita supaya menjadi jernih, sehingga penatnya kesibukan dunia itu membuat hati kita menjadi kasar, ya. Ketika kita bertemu dengan manusia, kita berbicara tanpa hati, kasar tanpa empati, ya, seolah hati kita menjadi mati. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, menjaga kebersihan hati ini harus senantiasa kita niatkan, kita azamkan, ya, dan kita lakukan. Bagaimana membersihkan hati kita? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari ditanya oleh sahabat lainnya yang sedang mengalami kegelisahan jiwanya. Ini salah, itu salah, ya. Hatinya tidak tenang, ya, banyak pikiran. Lalu bertanya kepada Ibnu Mas'ud, bagaimana caranya menenteramkan hatinya, bagaimana caranya menjernihkan hatinya, ya, perasaannya. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, carilah hatimu di 3 tempat, ya. Carilah hatimu di 3 tempat. Kalau seandainya engkau mengalami kegelisahan, mengalami ketidaktentraman, bisa jadi itu karena engkau tidak menyadari di mana letak hatimu, ya. Maka carilah hatimu di 3 tempat. Di mana saja 3 tempat itu? Yang pertama, beliau mengatakan tempat di mana Al-Quran dibacakan, tempat di mana kalam Allah dibacakan, tempat di mana ayat-ayat Allah itu dibacakan. Mengapa demikian? Karena di tempat yang dibacakan Al-Quran, yang dipenuhi dengan ayat-ayat Allah, kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah. Anggap bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah, ya. Dan ketika dibacakan Al-Quran, faiza quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ya. Jika dibacakan Al-Quran kepadamu, maka dengarkanlah, simaklah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Yaitu apa yang disampaikan oleh Allah, ya. Sehingga ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, kita resapi maknanya, ya, kita lihat apa yang dimaksud dalam ayat tersebut, ya, maka insya Allah kita akan terbuka, ya, pikiran kita, hati kita, ya, sehingga apa yang diinginkan oleh Allah itu akan masuk ke dalam hati kita. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, tempat yang pertama yang harus kita datangi adalah di mana dibacakan Al-Quran. Dengarkan, simak, resapi maknanya. Rasulullah pun terkadang memanggil seorang sahabat lalu minta dibacakan Al-Quran, sehingga Rasulullah mendengarkan, menyimak, ya, memahami, meresapi apa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Jika itu perintah, maka azamkan untuk melaksanakan perintah Allah itu. Jika itu larangan, maka azamkan untuk meninggalkan larangan Allah itu, ya. Sehingga di tempat seperti inilah kita akan bisa senantiasa membersihkan hati kita. Tempat yang kedua adalah majelis-majelis ilmu, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, di tempat-tempat di mana ilmu disampaikan, itu adalah tempat di mana kita bisa membersihkan hati. Karena yang menyampaikan ilmu tentu saja adalah para ulama, ya. Dan ulama yang benar adalah warasatul anbiya, ya.
Para ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Apa yang mereka sampaikan adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sehingga dengan mendengarkan ilmu yang benar, ya, mendengarkan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para ulama, itu akan membuat kita dapat membuka hati, ya, membuat kita menambah wawasan, sehingga apa yang tadinya kita tidak tahu akan menjadi lebih paham. Dengan demikian kita akan berusaha semakin membersihkan hati kita pada kondisi yang demikian. Kemudian keutamaan mendatangi majelis ilmu, ya, dikatakan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fil ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mendatangi majelis-majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Masya Allah. Insya Allah, ketika kita niatkan mencari ilmu dengan mendatangi majelis ilmu, ya, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita kelak untuk mendatangi jannahnya, ya. Kemudian tempat yang ketiga, seorang sahabat yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud tadi mengatakan, di manakah tempat yang ketiga, wahai Ibnu Mas'ud? Beliau mengatakan, tempat yang ketiga adalah tempat di mana Anda dapat berkhulwat, ya, dapat berbicara, ngobrol berdua saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam banyak riwayat dikatakan bahwa tempat di mana kita bisa berbicara, berkhulwat, ya, yang terbaik itu adalah di sepertiga malam. Sepertiga malam di mana kita bisa berbicara secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan kegundahan hati kita, menyampaikan permintaan kita, ya. Dan permintaan yang paling utama tentu saja adalah kita minta supaya hati kita ini terjaga dalam ketaatan, ya. Seperti doa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah. Begitu mudahnya kita melihat orang-orang yang berbolak-balik hatinya melakukan ketaatan kemaksiatan, ya. Kita minta kepada Allah supaya Allah mensabatkan, mengokohkan hati kita ini di dalam agama Allah. Dan di sepertiga malam itu adalah tempat terbaik, ya, bagi kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bersihkan dengan mendatangi ketiga tempat yang disarankan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi. Tempat di mana dibacakan Al-Quran, tempat di mana kita bisa mendapatkan ilmu, ya, mendatangi majelis-majelis ilmu, dan tempat di mana kita bisa berkhulwat, bermunajat, berdua saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, insya Allah kita akan dapat membersihkan hati kita, ya. Karena hati, jika kita melakukan satu kemaksiatan, dia akan tertutupi dengan satu noda. Melakukan kemaksiatan lagi, tertutup lagi, ya. Jika tidak dibersihkan, maka akan tertutupilah semua hati kita. Rasulullah mengatakan seorang manusia itu tergantung kondisi hatinya. Jika hatinya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama senantiasa menjaga kebersihan hati kita agar dapat menerima kebenaran, melihat kebenaran, dan menerima serta dapat melakukan kebenaran tersebut. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.